Konon, ada pasangan pengantin yang hilang di desa Sidowayah, sebuah desa di Klaten yang berjarak 24 km dari Solo. Saat itu, pasangan pengantin dilarang keras untuk saling bertemu saat masa pingitan. Tetapi, calon pengantin ini nekat untuk bertemu di sebuah umbul atau sumber mata air. Tiba-tiba, sang calon pengantin laki-laki ini melihat calon istrinya yang awalnya jalan di belakang udah tidak ada. Plot twist-nya, si calon perempuan ternyata juga mengalami hal yang sama. Calon suaminya tiba-tiba hilang dari penglihatannya. Tempat pemandian di mana kisah ini berasal kini bernama Umbul Kemanten. Guys, selama 10 menit ke depan aku akan ajak kalian main ke tempat ini. Yuk! Kabupaten Klaten dijuluki sebagai kota 1000 umbul karena memang banyak umbul di sini. Umbul dalam bahasa Jawa berarti mata air. Berkah alam ini menjadikan Klaten dikenal dengan banyaknya pemandian alami yang tersebar di berbagai desa. Salah satu destinasi wisata air yang paling populer adalah Umbul Manten atau yang kini dikenal sebagai Umbul Kemanten. Lokasinya berada di Desa Sidowayah, Kecamatan Polan Harjo. Umbul ini menawarkan pengalaman wisata pemandian alami dengan suasana asri, sejuk, dan penuh cerita. Jika kamu dari kota Solo, untuk menuju Umbul Kemanten Klaten berjarak sekitar 24 km. Waktu tempuhnya sekitar 40 hingga 45 menit menggunakan kendaraan pribadi. Akses menuju lokasi pun sangat mudah dijangkau. Setelah melewati jalan Solo Jogja, lalu menuju Pasar Tegal Gondo, kita bisa belok kanan dan mengikuti jalan Tegal Gondo Janti sejauh 5 km. Di sepanjang perjalanan, papan petunjuk akan memandu wisatawan menuju Umbul Kemanten. Selain kendaraan pribadi, wisatawan juga bisa menggunakan jalur tol Solo Jogja keluar di exit Palan Harjo, lalu menuju Tegal Gondo. Transportasi umum pun tersedia. Wisatawan bisa naik komuter lain Solo Jogja dengan tarif 8.000, lalu turun di stasiun Terlanggu, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan ojek atau ojek online atau taksi online juga dengan tarif mulai 22.000 hingga 60.000. Selain ojek online, bus akap dan AKDP juga bisa menjadi pilihan. Kamu bisa turun di Simpang 3 Tegal Gondo sebelum melanjutkan perjalanan ke Umbul Kemanten. Mudah kan? Aksesnya bisa untuk motor, mobil, bahkan bus besar. Umbul Kemanten gak hanya menyuguhkan pesona air jernih, tapi juga menyimpan sejarah panjang dan kisah mistis yang diturunkan turun-temurun. Ada kisah tentang asal-usul juga kenapa umbul ini diberi nama Kemanten. Kemanten sendiri artinya pengantin. Konon dulunya umbul ini menjadi pemandian keluarga kerajaan Mataram ketika kerajaan Solo dan Jogja masih bersatu. Saat itu, permaisuri bersama para dayang sering mandi di umbul itu, menikmati kejernihan air alami. Ada dua versi kisah atau cerita rakyat yang paling terkenal tentang Umbul Kemanten. Versi pertama adalah kisah tentang sepasang pengantin yang hilang. Di masa lalu, calon pengantin dilarang bertemu sebelum hari pernikahan. Namun, ada pasangan calon pengantin saat itu nekat bertemu di sekitar umbul ini. Anehnya, sang calon pengantin pria yang berjalan di depannya tiba-tiba menghilang dari pandangan mempelai perempuan. Begitu pula sebaliknya, sang calon pengantin pria tiba-tiba tidak melihat calon pengantin wanitanya. Hingga kini, legenda menyebut keduanya hilang tanpa jejak di Umbul Kemanten. Cerita rakyat yang pertama itu dulu kenapa kok dinamakan Umbul Kemanten? Nah, konon ceritanya dulu ada sepasang calon pengantin kayak gitu. Nah, sebelum nikah itu kan ada tradisi yang dinamakan pingitan. Jadi mereka dilarang untuk bertemu selama 40 hari, 40 malam. Tetapi suatu hari sepasang calon pengantin tersebut itu nekat untuk bertemu di salah satu tempat di Umbul Kemanten. Nah, mereka nekat bertemu di suatu tempat di Umbul Kemanten tersebut dan sang calon pengantin laki-laki itu
berjalan di depan sang calon pengantin perempuan. Ketika sang calon pengantin laki-laki itu melihat atau mencari sang calon pengantin laki-laki yang ada di belakang, yang jalan di belakangnya, itu tidak ketemu. Pun sebaliknya, ketika sang calon pengantin perempuan itu mencari sang calon pengantin laki-laki yang jalan di depannya, itu juga tidak ketemu. Konon ceritanya, hilangnya sepasang calon pengantin tersebut itu di sekitaran Umbul Kemanten. Selain itu, ada versi kedua, dikenal sebagai cerita Sumpil Buntung. Suatu ketika, seorang permaisuri menginjak sumpil. Kakinya terluka, lalu ia mengadu kepada raja. Sang raja murka dan mengutuk sumpil di Umbul Kemanten menjadi buntung. Ajaibnya, hingga kini, sumpil yang tumbuh di sekitar umbul memang tidak lancip, melainkan tumpul, dan masyarakat percaya itulah bukti nyata kutukan tersebut. Di sini, di Umbul Kemanten, itu ada sumpil, itu yang ujungnya tumpul. Kebanyakan sumpil-sumpil yang ada di sekitaran kita di luar di Umbul Kemanten itu kebanyakan lancip, tapi hanya di Umbul Kemanten saja itu yang sumpilnya tumpul. Itu konon ceritanya ada cerita rakyat yang membersamai kenapa kok di sekitaran Umbul Kemanten itu sumpilnya tumpul semua. Nah, konon ceritanya di sini di Umbul Kemanten itu dulu sebagai pemandian para raja dan ratu Mataram waktu itu. Kerajaan Solo dan Jogja masih jadi satu kesatuan seperti itu. Nah, suatu hari ada seorang permaisuri itu yang mandi di Umbul Kemanten dengan para dayang-dayangnya. Nah, pada saat sang permaisuri tersebut mandi di Umbul Kemanten, itu secara tidak langsung dia menginjak sumpil yang ada di Umbul Kemanten. Nah, ketika sang permaisuri tersebut mandi di sini menginjak sumpil di Umbul Kemanten, itu kakinya berdarah. Nah, ketika sang permaisuri tersebut kakinya berdarah, saat pulang sang permaisuri tersebut itu mengadu kepada Raja Mataram waktu itu. Ya, singkat cerita, posisinya, Bapak, kaki saya tadi saat mandi di Umbul Kemanten itu menginjak sumpil yang ada di sana dan berdarah. Nah, pada waktu itu karena perkataan dari sang raja, konon ceritanya itu mujarab seperti itu, dikutuklah sumpil-sumpil yang ada di Umbul Kemanten oleh raja tersebut. Saya kutuk sumpil di Umbul Kemanten, sak anak turune semuanya buntung. Nah, sampai sekarang sumpil yang ada di Umbul Kemanten itu kecil pun masih anakan, itu semuanya buntung dan bisa dilihat langsung di sini di Umbul Kemanten, masih ada buktinya. Saat memasuki kawasan Umbul Kemanten, suasana asri langsung menyapa. Rasanya ingin langsung nyebur ke umbul agar segala gerah bisa hilang. Rindangnya pepohonan, udara sejuk, dan gemericik air pun memberikan rasa damai. Umbul Kemanten ini memiliki 6 kolam dengan kedalaman bervariasi loh. Kolam utama memiliki kedalaman sekitar 170 cm, cocok untuk orang dewasa. Ada pula kolam dengan kedalaman 100 cm, 75 cm hingga kolam dangkal sekitar 20 cm yang aman untuk anak-anak. Keberagaman kolam ini membuat Umbul Kemanten bisa dinikmati semua usia, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Fasilitas yang tersedia pun sangat lengkap. Ada gazebo, pendopo, tempat penyewaan tikar, ban renang, kamar ganti, toilet, loker penyimpanan, hingga musola. Tiket masuknya pun sangat terjangkau, hanya 10.000 untuk semua hari, baik hari biasa maupun akhir pekan. Jam operasional dimulai dari pukul 5 pagi hingga jam 7 malam. Jadi wisatawan bisa menikmati segarnya air pagi hari maupun suasana sore yang menenangkan. Setelah berenang di umbul, nggak lengkap rasanya tanpa menikmati kuliner khas yang menggugah selera. Salah satu menu favorit adalah ikan nila bakar dan goreng. Ikan nila dibudidayakan masyarakat desa Sidowayah memiliki cita rasa yang berbeda.
Karena hidup di aliran sungai yang terus mengalir, daging ikan nilainya lebih segar, tidak berbau tanah, dan memiliki serat yang khas. Selain nila, tersedia pula berbagai menu lain seperti ikan lele, ayam, bebek, nasi pecel, soto, nasi goreng, hingga olahan mie. Pilihan minumannya pun beragam, ada jus buah, kopi, teh, wedang jahe, kunir asem, beras kencur, hingga es dawet. Bagi yang ingin cemilan, ada juga pisang goreng, mendoan, bakwan, singkong goreng, tahu isi, hingga otak-otak. Menariknya, wisatawan bisa menikmati kuliner di spot keceh, yaitu tempat makan lesehan di tepi aliran air. Sambil menyantap hidangan, kaki kita bisa merasakan sensasi segarnya air yang mengalir. Tentu ini sebuah pengalaman unik ya yang jarang dijumpai di tempat lain. Harga kuliner di sini juga sangat ramah di kantong loh, mulai dari Rp5.000 hingga Rp25.000 saja. Jika terlalu lelah, kamu juga bisa menginap di sekitar Umbul Kemanten. Mulai dari homestay sederhana milik warga, hingga penginapan modern di kawasan Klaten dan Solo. Tarifnya pun bervariasi, mulai dari Rp100.000-an per malam tergantung fasilitasnya. Selain Umbul Kemanten, kawasan Pulau Harjo juga menyimpan berbagai wisata air lainnya, sehingga sangat cocok dijadikan tujuan wisata keluarga selama akhir pekan. Umbul Kemanten bukan hanya sekedar tempat pemandian alami, ia adalah perpaduan antara keindahan alam, keramahan masyarakat, kekayaan kuliner, serta cerita sejarah dan mitos yang membalutnya. Dengan tiket yang terjangkau, akses mudah, dan fasilitas yang lengkap, Umbul Kemanten menjadi destinasi tepat untuk melepas penat sekaligus menikmati segarnya berkah alam di Klaten. Jadi, jika kamu berkunjung ke Jawa Tengah, jangan lupa singgah ke Umbul Kemanten di Desa Sidowayah, Kecamatan Pulau Harjo, Kabupaten Klaten. Rasakan kesejukan airnya, nikmati kuliner khasnya, dan hayati kisah yang menyertainya. Aku pamit dulu ya, sampai jumpa di liputan travel berikutnya.